Dalam dunia hukum, integritas dan kejujuran seharusnya menjadi landasan utama bagi setiap profesi penegak hukum. Namun, ketika prinsip itu dilanggar, keadilan pun menjadi ikut tercoreng. Kasus ini menceritakan seorang jaksa bernama Anissa yang menerima suap sebesar 500 juta rupiah dari seorang pengacara bernama Retno dan Dina, yang dimana demi meringankan tuntutan hukum terhadap klien mereka bernama Alvin. Inilah kisah tentang pelanggaran etika profesi seorang jaksa dan advokat ketika keadilan yang diperjualbelikan. Pada pagi hari, warga dikejutkan oleh penemuan seorang pria tewas di depan toko yang masih tutup. Polisi segera datang dan memasang garis polisi. Dari hasil awal, diduga korban tewas akibat benturan benda tumpul. Tak butuh waktu lama, polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku. Pelaku ditangkap di kamar kosnya dengan membawa surat perintah penangkapan. Kalian siapa? Apa? Surat penangkapan? Beberapa hari setelah kejadian, jaksa yang menangani kasus ini bertemu dengan seorang pengacara di sebuah kafe. Pertemuan ini tampak santai, namun ternyata menyimpan sesuatu yang lebih serius di baliknya. Jadi Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin klien saya di dakwaan atau tuntutan itu dikenai penganiayaan dan bukan pembunuhan. Awalnya, jaksa hampir menolak tawaran yang diajukan oleh pengacara. Namun, setelah berpikir ulang, ia justru berniat meminta imbalan yang lebih tinggi untuk meloloskan kepentingan tertentu dalam kasus ini. Boleh, tapi saya minta 1M. Gimana? Bisa, tapi kita ngasihnya berangsur ya, supaya gak kedengaran pihak berwajib. Beberapa hari kemudian, jaksa penuntut umum meminta kepada pihak polisian untuk segera melengkapi seluruh bukti terkait kasus tersebut. Permintaan itu menjadi langkah penting untuk memperkuat dakwaan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Len, kamu udah denger gak sih katanya ada kasus pembunuhan di parkiran toko dan korbannya itu meninggal dengan tanda kekerasan? Seriusan, aku baru baca sekilas sih di grup liputan. Cuman yang aku baca sekilas itu dan yang aku tahu masih muda ya tersangkanya. Dan namanya Alvin, benar gak sih? Iya benar, polisi nemuin dia di tempat kejadian dan katanya ada saksi yang melihat langsung. Sekarang dia udah ditahan dari lamaran kemarin. Kak, permisi, boleh tolong beresin nggak? Mendengar percakapan dua orang wartawan, seorang pelayan teringat akan kejadian di hari sebelumnya, di mana ada seorang jaksa dan pengacara sedang melakukan kegiatan suap menyuap. Kak, sebelumnya mohon maaf, kakak wartawan ya? Soalnya aku pernah lihat kakak di Tipikor. Oh iya, kenapa? Jadi kemarin tuh aku lihat ada pengacara sama jaksa datang ke sini. Terus mereka kayaknya ngelakuin aktivitas ilegal deh, kayak suap menyuap. Emang iya? Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 45-P-2025-PNS atas nama terdakwa Alvin Adiatma Hussein pada hari ini Kamis 14 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Alvin Adiatma Hussein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alvin Adiatma Hussein dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 potong kemeja milik korban berwarna biru yang terdapat bercak darah dan 1 buah hasil visum et repertum nomor V-2025-SKC untuk dimusnahkan. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Mengadili, menyatakan terdakwa Alvin Adyatma Hussein yang identitasnya telah disebutkan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Menghukum terdakwa Alvin Adyatma Hussein oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa kemeja milik korban berwarna biru yang terdapat bercak darah dan 1 buah hasil visum et repertum nomor V-2025-SKCK untuk dimusnahkan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, kami seorang wartawan ingin melaporkan sesuatu. Bagus, boleh saya antar ke dalamnya? Terima kasih. Misi Bu, ada yang mau melapor? Ya, langsung dipersilakan masuk aja. Oke, siap Bu. Selamat Yang ada yang bisa dibantu? Kami wartawan Tipikor ingin melaporkan kesaksian dari pegawai KP. Baik, saya terima sebagai barang bukti laporan dan akan segera ditindaklanjuti dan kalau ada perkembangannya akan saya segera hubungi. Tim penyidik akhirnya berhasil mengumpulkan berbagai bukti penting. Dari rekaman CCTV terlihat jelas sosok pelaku di lokasi kejadian, sidik jari ditemukan di tempat kejadian juga mengarah pada tersangka. Selain itu, kemeja korban ditemukan bercak darah yang memperkuat dugaan adanya tindakan kekerasan. Terus Pak, bagaimana dengan... Sebentar, itu ada anunya. Setelah melalui proses panjang dan penyelidikan mendalam, polisi akhirnya menangkap jaksa serta 2 pengacara yang terlibat dalam kasus ini. Penangkapan tersebut menjadi bukti bahwa hukum tetap berdiri di atas segalanya tanpa pandang jabatan maupun kedudukan. Apakah benar berdasarkan bukti yang diajukan penuntut umum, Anda menerima suap dari pengacara? Benar Yang Mulia, saya menerima suap dari pengacara Wahyu Reno Ningtyas dan Dina Fatina. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Mengadili, menyatakan terdakwa 1 Anissa Fitrian Novianti, terdakwa 2 Wahyu Reno Ningtyas, dan terdakwa 3 Dina Fatina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama. Menghukum terdakwa 1 Anissa Fitrian Novianti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Menghukum terdakwa 2 Wahyu Reno Ningtyas dan terdakwa 3 Dina Fatina oleh karena itu secara bersama-sama dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda sebesar Rp150 juta, subsidi 2 bulan kurungan. Sebenarnya dalam kasus ini seorang jaksa itu melanggar aturan apa sih? Pertama, jelas melanggar peraturan etika seorang profesi jaksa, yang dimana jelas-jelas diatur dalam peraturan Jaksa Agung nomor per 014-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa, di mana dalam pasal 7 huruf B, dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada peraturan Undang-Undang Tipikor, di mana terjadinya suap menyuap. Yang jelas diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Tipikor, yang berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan sanksinya apa sih? Jadi untuk sanksi yang diberikan kepada jaksa ini, yang pertama ada pemberhentian tidak hormat dan pidana penjara 4-20 tahun. Lalu dampak apa sih yang dirasakan oleh profesi seorang jaksa? Jadi untuk dampaknya sendiri selain sanksi yang diterima mereka, jadi ada dampak
mencederai integritas, independensi, dan profesional seorang jaksa sebagai penegak hukum, dan juga mencoreng citra institusi Kejaksaan Republik Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan publik. Dari seluruh temuan ini, jelas bahwa tindakan pengacara yang memberi suap kepada jaksa seperti yang dilakukan oleh Wahyu Retno Tias, Dina Fatina, dan Anissa Fitrianovianti bukan hanya melanggar kode etik profesi tapi juga melanggar hukum pidana. Perbuatannya melanggar pasal 2 dan pasal 4 kode etik advokat Indonesia karena bertindak curang dan tidak jujur dalam menjalankan profesi. Selain itu, mereka juga dapat dijerat pasal 5 ayat 1 dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor tentang suap aktif dan gratifikasi. Pelanggaran ini bukan sekedar mencoreng nama pribadi tapi juga merusak kehormatan profesi advokat. Profesi yang seharusnya menjunjung tinggi asas officium nobile, karena ketika seorang pengacara kehilangan integritasnya, maka keadilan akan kehilangan maknanya.